saya kok agak apa ya, saya kok agak yakin memang mungkin inisiatif awal itu yang muncul dari para konsultan politik ya. Karena apa? Karena di masa lalu di pilkada-pilkada langsung awal itu isu SARA tidak terlalu, seingat saya tidak terlalu marak ya, karena kita sudah pantau sejak 2005 misalnya ya. Jadi ada kesan memang isu SARA itu belakangan muncul untuk memenangkan dengan mudah kompetisi itu ya, sebagaimana yang tadi Bung Arif bilang. Jadi kalau lihat tren pilkada memang begitu adanya, dia belakangan baru muncul ya. Iya. Dulu tidak itu, dulu jarang sekali yang menggunakan isu SARA ya, apalagi kalau dalam pengertian yang negatif tadi gitu. Begitu Iya. Regina. Berarti isu SARA ini dimanfaatkan malah oleh elit politik sebenarnya. Betul. Jadi sebetulnya jadi gini, ini juga mungkin salah satu yang harus kita elaborasi dan kritisi ya. Pilkada ini kan tidak semata-mata soal menang kalah, tapi di kalangan kandidat dan apalagi para konsultan politik mereka, memang ini soal menang kalah gitu. Jadi kita pernah dialog dengan salah satu konsultan politik ya. Mereka mengatakan bahwa tugas dia adalah mencari cara bagaimana kandidat yang dia dampingi itu menang ya. Dan disinilah sebetulnya isu SARA digunakan untuk memenangkan kompetisi ini. Nah ini juga pergeseran yang kita lihat ya dari pilkada-pilkada kita di awal, pilkada langsung di awal sampai sekarang. Jadi memang nafsu untuk menang seringkali mengalahkan segala hal dan membuat isu-isu SARA itu menjadi marak ya. Jadi saya kira fenomenanya memang begitu, Regina. Oke. Ya, saya ingin ke Bawaslu, Pak Afif, untuk penegakan hukumnya sendiri terhadap politisasi SARA ini bagaimana? Ya, kalau kita undang-undang pilkada ya, memang istilah politisasinya tidak tersebut, tetapi dalam kampanye itu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, bla bla bla. Jadi memang lebih umum gitu ya, penghinaan, kemudian hasutan yang basisnya itu pada isu-isu SARA. Nah, saya setuju bahwa ini menjadi semacam cara yang dalam tanda kutip lebih murah gitu untuk membakar emosi publik, dan ini berbahaya sebenarnya. Nah, jika ini dilakukan maka ini masuk kategorinya pidana, tentu dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi gitu ya. Hanya memang saya ingin bercerita selama ini rata-rata memang yang melakukan kampanye negatif dengan cara-cara melakukan ujaran kebencian, politisasi SARA, ini seringkali putus gitu dengan calon yang didukungnya. Jadi sengaja mata rantainya itu tidak nyambung dan unsur-unsurnya kemudian tidak terdeteksi. Dia memakai akun-akun anonim dalam konteks kampanye ini di media sosial, karena yang banyak dilakukan itu biasanya, taruhlah itu adalah sebuah pertemuan, seseorang misalnya menyampaikan ujaran kebencian dan lain-lain, itu yang sering muncul rame itu di media sosial ketika dia diviralkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita seringkali. Kemudian penanganan pelanggaran dalam konteks ini susah dicari aktor-aktornya, termasuk ketika kita masuk kepada ranah apakah dilakukan sudah di saat kampanye, dia menjadi bagian dari tim sukses dan lain-lain. Tapi tentu tindakan hukum lainnya seringkali bisa dilakukan, bahkan di jajaran kami penindakan dalam arti meminta seseorang untuk berhenti menyampaikan itu di saat kejadian itu dilakukan di masa kampanye di mana pengawas hadir, itu juga sering dilakukan. Oke, maksudnya Pak Afif tadi ada regulasinya sudah ketat atau memang ada kekurangan begitu Pak dalam hal regulasi sehingga sulit untuk menjerat pelaku-pelaku ini? Ada regulasinya, kan
kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi apakah dia pemilih biasa, tim kampanye. Nah, ini yang biasanya delik-delik ini yang agak susah dan harus dibedakan secara kondisinya. Misalnya peserta pemilu itu kaitannya dengan partai dan juga orangnya, calonnya. Tapi kalau kemudian tim sukses, itu nama-nama yang harus ada dalam SK tim sukses yang diserahkan ke KPU. Nah, biasanya yang melakukan katakanlah hal-hal seperti ini itu orang-orang yang lepas gitu dari posisi dia sebagai tim sukses. Apakah dia kita anggap simpatisan atau memang sengaja dijadikan menjadi bagian dari strategi mereka, dan ini yang kita juga harus antisipasi. Kalau seandainya terjadi Pak yang disampaikan itu oleh akun anonim tapi di-share lagi oleh tim kampanye misalnya, itu bisa dijerat? Nah, yang kita jerat kalau dalam konteks ini, pertama take down lebih dulu kita lakukan dengan cara koordinasi kita dengan jajaran di Kominfo dan platform media sosial. Sebagaimana kita lakukan sejak 2018, kita sudah melakukan Memorandum of Action, semacam kerjasama untuk lebih cepat melakukan penurunan akun atau status di media sosial bagi para pihak yang melakukan ujaran kebencian. Nah, ini kita koordinasikan dengan medsos yang ada di kita ya, Facebook, IG, dan seterusnya. Hanya memang biasanya begini, biasanya itu status yang katakanlah provokatif itu nggak lama, tapi dia sudah di-capture. Nah, capture-nya ini kemudian mutar, atau judulnya saja yang provokatif. Kadang-kadang ketika dibuka isinya sebenarnya biasa. Nah, ini yang sering terjadi, dan di pemilu 2019 kemarin ratusan sebenarnya akun yang kita turunkan. Nah, tentu karena yang kita bisa tindak itu sebenarnya hanya akun yang dilaporkan dalam konteks undang-undang pilkadanya, 3 akun yang dilaporkan sebagai akun resminya para calon, maka yang akun resmi jika tadi melakukan apa yang seperti disampaikan Regina itu bisa kita tindak lanjut karena dia akun resmi. Tapi kalau akun tidak resmi itu yang biasanya agak susah kita lanjutkan. Oke, saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, kalau melihat penegakan hukum terhadap politisasi SARA sejauh ini bagaimana tanggapannya? Tentu ini wilayah yang sebenarnya tadi ya potensial untuk kerawanan, tetapi berkat ya kalau dalam petik ya berkat kecanggihan teknologi ini kemudian menimbulkan kesulitan tersendiri ya. Saya paham bahwa ini menjadi tantangan serius bagi Bawaslu, terutama dalam kondisinya yang bukan hanya berhadapan dengan problem literasi digital, tapi juga literasi politik. Di 2017, saya ingin memberi contoh, di 2017 beberapa saat setelah Pilkada Jakarta, waktu itu saya pergi ke sebuah daerah. Pertanyaan yang menyergap saya begitu nyampe di situ adalah bagaimana mungkin orang Jakarta yang katanya pinter kok bisa dimakan politisasi SARA gitu ya, atau saya lebih suka menyebutnya politik kebencian. Nah, saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat pendidikan itu secara otomatis secara politik dan melek secara digital. Jadi ini tugas serius tidak hanya bagi Bawaslu tapi bagi semua pihak untuk membangun 2 bentuk kesadaran ini yang memang menjadi sebuah kebutuhan bagi warga terlepas apapun posisinya, karena sekarang ini bukan hanya bahwa politik masuk pada berbagai ranah yang selama 32 tahun dulu di era Soeharto tidak boleh disentuh oleh negara kebebasan, tetapi kita harus paham bahwa kebebasan itu bisa berbahayakan manakala di sana tidak ada kecerdasan. Iya. Begitu. Tapi mengapa kalau bisa dilihat warga Indonesia pada umumnya begitu mudah termakan dengan situasi seperti ini, Pak? Iya, problem yang paling pokok 2 yang tadi saya sampaikan ya, kurangnya literasi digital dan juga kurangnya literasi politik. Tetapi di luar itu, kadang-kadang para kandidat ini juga memahami bahwa pada situasi ketika ada gap menganga pada sosial yang akan dengan
di dalam tanda petik dibakar ya, dibakar dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Ini ada kebutuhan ya di dalam pilkada untuk meraih suara, meraup suara. Nah, pertanyaannya bagi para kandidat itu kan bagaimana menciptakan itu dilakukan dengan menciptakan solidaritas eksklusif. Ya. Saya ingin memberikan gambaran bahwa ada dua bentuk solidaritas yang satu adalah solidaritas inklusif, ya artinya bahwa perbedaan keyakinan, perbedaan suku bangsa dan seterusnya, perbedaan identitas begitu. Tetapi yang kedua adalah solidaritas eksklusif yang memang dibangun atas kesamaan identitas. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Saya tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh membangun solidaritas berkesamaan identitas, tapi solidaritas semacam itu mesti diletak tempatnya. Ya. Jadi kalau orang bicara mengenai majelis gereja, masjid atau yang lain-lain, tentu solidaritasnya di atas kesamaan identitas gitu ya. Ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai kebangsaan, ya rujuk kepada sekian awal ketika proklamasi ditetapkan, ya Indonesia ini adalah sebuah negara semua buat semua. Begitu. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Jerry. Pak Jer, Ya. ya, mengapa seperti yang dikatakan Pak Arief tadi, jika ada gap yang menganga, akhirnya politisasi SARA jadi sesuatu yang menggiurkan untuk akhirnya dimainkan untuk saling menjatuhkan begitu. Dari TEPI sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Iya, pertama kan tadi saya kira kita sepakat ya bahwa isu ini memang digunakan secara sengaja oleh para kandidat atau lebih khusus disarankan oleh para konsultan untuk meraih kemenangan yang mudah ya. Karena kalau sentimen subjektif ini kan, kalau kita bicara isu identitas ya, itu kan sebetulnya memang subjektif ya. Kalau sentimen subjektif ini dimainkan baik suku atau agama, saya kira memang akan lebih mudah menarik simpati ya, simpati orang terhadap calon yang bersangkutan ya. Nah, sehingga kemudian bisa lebih mudah dan mungkin bisa lebih murah untuk memenangkan kontestasi ya. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang kita punya keterbatasan undang-undang ya. Sebagaimana tadi Bung Afif bilang, memang undang-undang kita itu hanya mengatur, jadi undang-undang pemilu pada umumnya ya, atau pilkada juga, itu kan hanya mengatur peserta pemilu dan orang-orang yang dikaitkan oleh mereka untuk ikut terlibat dalam pemilu. Misalnya tim sukses harus ada SK-nya. Nah, repotnya pelaku-pelaku politisasi SARA atau katakanlah kecurangan-kecurangan lainnya ya, atau seperti politik uang juga misalnya, itu biasanya bukan bagian dari tim ya, bukan bagian dari tim yang tadi saya bilang dikaitkan dengan pilkada atau pemilu itu gitu. Jadi menjeratnya jadi sulit ya, apalagi kalau mau dikaitkan dengan pasangan kandidat tertentu. Nah, dalam pilkada dan pemilu, kalau sesuatu sanksi itu tidak bisa dikaitkan dengan peserta pemilu, artinya dia nggak berefek ya kepada peserta pemilu, biasanya tidak akan terlalu diperhatikan oleh para peserta pemilu atau bahkan disengaja gitu ya. Ada pidananya sebagaimana tadi Bung Afif bilang, tapi kalau pidana itu tidak terkait dengan peserta pemilu, paslon misalnya, ya itu akan masuk kategori pidana biasa. Yang akan dihukum adalah pelakunya kalau kemudian dia terbukti, tapi tidak berimplikasi pemberian sanksi kepada pasangan calon. Nah, yang ketiga, Regina, menurut saya begini, saya kira kalau lihat tadi saya kemukakan pengalaman-pengalaman pilkada sejak awal ya, pilkada langsung, sebetulnya kalau lihat ada keengganan masyarakat kita itu untuk terlibat ya, atau masuk ya, menggunakan politisasi SARA. Nah, tapi karena ini diproduksi oleh para elit gitu ya, ya dia dengan mudah memprovokasi dan membakar unsur subjektif dalam diri
setiap orang kita yang memang mungkin ada ya, gitu. Itu ada. Memang ikatan komunalitas kita itu kan kuat ya, secara tradisional kita akui itu. Tetapi bibit-bibit sektarianisme misalnya ya, eksklusivisme itu ada juga. Nah, ketika dia diprovokasi lewat wacana-wacana yang didorong oleh para elit politik, kandidat, dan mungkin juga secara sengaja oleh para konsultan politik dimainkan. Nah, ini sentimen ini kemudian ditangkaplah oleh masyarakat kita, dan kemudian masyarakat itu terjebak dan ikutan juga di situ. Jadi saya kira ini soal kita ya, ketahanan sosial atau psikologi masyarakat kita memang ada problem mungkin ya secara lebih substansial untuk menerima atau menganalisis yang begini-begini, sehingga tadi saya kira saya setuju ya, tadi Bung Arief bilang problem kita ini adalah literasi digital ya, dan literasi politik yang memang harus kita perkuat, di samping tentu upaya untuk terus mendorong penegakan sanksi ya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku gitu. Ya, oke. Bibit-bibit yang dikatakan oleh Pak Jerry tadi, saya ingin ke Pak Afif, sebelum dia bertumbuh dan berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar lagi, apa tidak ada tindakan preventif dari Bawaslu, Pak? Iya, dalam periode kali ini ya kita banyak sekali melakukan apa yang kita sebut dengan upaya pencegahan, sinergi dengan banyak tokoh. Misal begini, dalam konteks antisipasi kampanye berbasis SARA, kami mengajak tokoh agama, ini semua agama, bahkan sudah ada bukunya sejak 2018 kemarin, materi-materi ceramah atau khutbah agama berwawasan pengawasan. Jadi misalnya di situ, kenapa kita harus menghindari politik uang, kenapa memilih pemimpin harus yang adil dan seterusnya, kemudian kenapa pemilu harus dijaga. Saya yakin kok semua agama akan menjelaskan bahwa satu sikap mereka